Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan kami untuk menyampaikan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah kepada semua umat Islam. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kehilafan. Pemirsa yang berbahagia, pada video sebelumnya telah kita tunjukkan bahwa langkah pembatasan Huawei dan tindakan retaliasi sesudahnya antara China dan Amerika Serikat akan memberi dampak negatif bagi kedua negara dan bagi kemajuan industri terkait. Kalau demikian, timbul pertanyaan, mengapa Amerika Serikat sampai melakukan blokade terhadap Huawei? Apa sesungguhnya alasan di balik langkah itu? Pemirsa yang berbahagia, hantaman terbaru pemerintah Amerika Serikat terhadap Huawei ini membuka episode pemisahan atau decoupling baru antara dua negara ekonomi terbesar dunia ini. Alasan umum yang disampaikan ke publik untuk menjustifikasi blokade terhadap Huawei adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Amerika Serikat meyakini bahwa perusahaan raksasa telekomunikasi Huawei dapat dimanfaatkan oleh pemerintah China untuk kegiatan mata-mata, sehingga menimbulkan risiko keamanan nasional yang serius. Terlebih, Amerika Serikat sementara membangun jaringan 5G generasi terbaru. Jadi membolehkan Huawei masuk ke infrastruktur 5G dapat mengancam keamanan dan ekonomi nasional, termasuk membahayakan rantai suplai produk-produk penting. Tentu saja, alasan menjadi mata-mata pemerintah China ini dibantah oleh Huawei. Mereka mempersilahkan misalnya Inggris untuk mengevaluasi keamanan sistem perangkat yang mereka tawarkan. Hasilnya, Inggris memutuskan untuk tetap bekerjasama dengan Huawei, tapi kontribusinya dibatasi hanya 35% dan tidak dilibatkan pada komponen inti jaringan. Alasan kedua adalah persaingan untuk meraih dominasi teknologi global, khususnya teknologi 5G. Alasan ini pada hemat saya adalah alasan utama, walaupun tidak dinyatakan secara resmi. Teknologi 5G disepakati sebagai teknologi masa depan, dan karena itu banyak negara berlomba-lomba untuk menguasai atau memimpin teknologi 5G ini. Hal ini terkait dengan karakternya. 5G membuka kemungkinan penerapan berbagai aplikasi yang mentransformasi kehidupan, karena tingkat kecepatan data yang sangat tinggi, kapasitas yang besar, dan bisa disampaikan dengan sedikit atau tanpa hambatan. Teknologi 5G adalah kunci mengembangkan teknologi-teknologi lain, seperti kecerdasan buatan, robot, dan Internet of Things. 5G akan mendorong ekspansi era superkoneksi dan penggabungan teknologi baru dan ekonomi real. Jadi potensinya sungguh luar biasa untuk penerapannya di berbagai bidang kehidupan, dan sangat relevan dengan era industri 4.0 atau society 5.0. Dalam hal penguasaan dan penjelasan teknologi 5G ini, dunia mengakui bahwa China dan Huawei sudah memimpin jauh di depan. Hal ini terlihat dari dimenangkannya 70% kontrak penyediaan smartphone dan jaringan 5G global oleh Huawei sampai akhir tahun ini. Keperkasaan Huawei didukung oleh permintaan domestik dalam negeri China terhadap teknologi 5G. Pemerintah China menggelontorkan dana 170 miliar dolar untuk membangun jaringan wireless 5G sebagai bagian dari usaha Beijing untuk berada di garis terdepan dalam penerapan dan persaingan teknologi masa depan ini. Momentumnya dianggap tepat setelah virus corona membuat pertumbuhan ekonomi China mengalami kontraksi untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Pemerintah China jelas-jelas menginginkan agar teknologi 5G dikembangkan dan diterapkan untuk memulihkan ekonomi mereka secara berkelanjutan. Namun, di sisi lain, sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan memperbolehkan satu negara pun untuk mengalahkan Amerika Serikat dalam industri 5G. Menurutnya, perlombaan penguasaan teknologi 5G harus dimenangkan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Amerika Serikat mungkin prihatin dengan keberhasilan Huawei yang masih mencatat keuntungan lebih dari 19% tahun lalu, dan keberhasilan Huawei dalam penyediaan teknologi 5G di seluruh dunia. Padahal, Amerika Serikat sudah memberikan sanksi kepada Huawei tahun lalu dan sudah melobi negara-negara sekutunya untuk tidak menggunakan teknologi Huawei. Alasan ketiga adalah terkait dengan persaingan untuk memperebutkan kepemimpinan global. Sudah umum diketahui bahwa Amerika Serikat dan China terlibat dalam persaingan di berbagai bidang untuk mendominasi kepemimpinan global. China jelas-jelas ingin meningkatkan pengaruhnya menandingi Amerika Serikat di berbagai bidang militer, ruang angkasa,
ekonomi, sistem finansial, teknologi, pengaruh geografis, politik internasional, dan sebagainya. Di sisi lain, Amerika Serikat tidak mau pengaruh dan kepemimpinan globalnya tergerus atau diambil alih. Dalam hal ini, supremasi teknologi 5G oleh China dianggap akan memudahkan China menggulai Amerika di berbagai bidang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Karena itu, kemajuan teknologi 5G China harus dihambat. Donald Trump sendiri bahkan menyatakan bahwa Amerika Serikat siap memutuskan hubungan dengan China kalau memang diperlukan. Pemirsa yang berbahagia, alasan terakhir, the last but not the least, adalah terkait dengan pemilihan presiden yang akan digelar pada paruh kedua tahun ini. Untuk bisa memenangkan kursi presiden untuk kedua kalinya, Donald Trump butuh topik kampanye yang seksi dan menarik untuk mendongkrak elektabilitasnya. Dan topik kampanye yang seksi dan menarik perhatian adalah ancaman Cina. Walaupun cara penanganan Donald Trump terhadap COVID-19 banyak dikritik, namun harus diakui bahwa publik Amerika Serikat sangat marah kepada Cina karena dianggap lalai untuk mencegah meluasnya wabah COVID-19 ke berbagai negara. Donald Trump memanfaatkan psikologi masyarakat ini dengan mengangkat isu Cina sebagai ancaman. Hal ini mengingatkan kita pada kampanye Pilpres tahun 2016, di mana Donald Trump menggulirkan isu ancaman Islam atau Muslim dalam kampanyenya, sampai pernah sesumbar bahwa kalau terpilih, Muslim akan dilarang masuk Amerika Serikat. Kali ini, dia menebar ketakutan mengenai ancaman Cina terhadap keamanan nasional, ekonomi, hegemoni teknologi, sistem finansial, militer, HAM, demokrasi, transparansi, dan sebagainya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, seakan-akan ingin menyatakan bahwa pilihlah saya atau Amerika akan kehilangan superioritas dan kepemimpinan global. Demikian 4 alasan mengapa Amerika Serikat memblokade Huawei dari perspektif Amerika Serikat. Tentu saja, alasan-alasan ini bisa diperdebatkan jika dilihat dari perspektif yang lain. Misalnya dari perspektif Huawei atau Cina, atau dari perspektif kepentingan dan hukum internasional. Sesungguhnya, apapun alasannya, kita berharap kedua negara dapat menyelesaikan perang dagang ini dengan baik dan dapat bekerja sama mengatasi pandemi COVID-19 demi kemaslahatan umat manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.